Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Siti Paina dari kelas BPIIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pendidikan Islam? Oke, mari kita bahas. Menurut KBBI, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Jadi, sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam. Yang pertama, problematika ontologi pendidikan Islam, yakni 1. Foundational problems, yang kedua structural problems, yang ketiga operational problem. Problematika yang kedua adalah problematika epistemologi pendidikan Islam, yang terdiri dari pendidikan Islam dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif atau metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian. Untuk yang kedua, pendidikan Islam terasa kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri seseorang. Yang ketiga, metodologi pengajaran agama berjalan secara konvensional, tradisional, yakni menitik beratkan kepada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan untuk menghafal teks-teks keagamaan daripada isu-isu sosial keagamaan yang dihadapi pada era modern seperti kesenjangan sosial dan lain-lain. Yang keempat, pengajaran agama bersandar pada bentuk metodologi yang bersifat statis indoktrinatif doktrin. Problematika yang ketiga adalah problematika aksiologi pendidikan Islam, yakni yang pertama, tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang, belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Yang kedua, pudarnya doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai, ibadah, dan dakwah syair Islam. Pendidik juga disibukkan dengan hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Yang ketiga, peserta didik pun dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam mengharap ridha Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap problem pasti ada solusinya. Berikut solusi dari problematika yang telah saya sampaikan. Solusi yang pertama yakni solusi dari problematika ontologi pendidikan Islam. Yang pertama, mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik objek-objek. Yang kedua, pengalaman yang ditanamkan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik, tapi juga rohaniyah atau spiritual. Yang ketiga, ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kesemestaan. Solusi yang kedua yakni solusi dari problematika epistemologi pendidikan Islam. Yang pertama, menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai. Yang kedua, merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipasif antara guru dan murid. Yang ketiga, merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual ini menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. Yang kelima, epistemologi pendidikan Islam diorientasikan pada hubungan yang harmonis antara akal dan wahyu. Yang keenam, merubah pendekatan dari pendekatan teoritis atau konseptual pada pendekatan kontekstual atau aplikatif. Yang ketujuh, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Solusi dari problematika terakhir yakni problematika aksiologi pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif. Yang kedua, pengembangan sistem pendidikan Islam diarahkan pada terwujudnya kondisi mental, moral, dan spiritual religius.
Yang ketiga, dalam proses pengembangan pendidikan dengan menggunakan pendekatan etik moral dan estetis moral, yakni nilai ibadah, ihsan, dakwah, rahmat, dan masa depan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.